Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Tony Irawan SEM APPEC selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Yang kami hormati Saudara Iqbal Gilang Purnama selaku Chief Eksekutif Hipotesa Kabinet Baru periode 2021-2022. Yang kami hormati Saudari Nilam Cahyani selaku Ketua Pelaksana Company Ghost to Campus 2022, serta para hadirin yang kami banggakan. Selamat datang di Company Ghost to Campus 2022. Sebelum masuk ke rangkaian acara, kayaknya belum afdol nih kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayu Aprilia sebagai Master of Ceremony dan yang akan memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Perlu diketahui nih teman-teman bahwa Company Ghost to Campus tahun ini bekerja sama dengan PT Konakami Digital Indonesia dengan mengusung tema investasi milenial, strategi investasi bijak dan aman untuk masa depan. Wah, menarik sekali bukan tema dari Company Ghost to Campus kali ini? Jadi diharapkan kepada peserta untuk dapat memperhatikan sampai akhir acara, karena akan ada hadiah atau door prize menarik nih bagi peserta yang aktif bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Sebelum memasuki rangkaian acara, diingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mikrofon agar acara bisa berjalan dengan kondusif. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara pagi ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Dwiki. Kepada Saudara Dwiki, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin thumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dwiki yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga menjadi ladang pahala bagi Saudara Dwiki dan juga bagi yang mendengarkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IPB University. Hadirin diharapkan untuk mendengarkan dan mengikuti dengan hikmat. Kepada operator, dipersilahkan.
Terima kasih kepada operator yang telah memutarkan lagu Indonesia Raya dan juga himne IPB University. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Nilam Cahyani selaku Ketua Pelaksana Company Goes to Campus 2022. Kepada Saudari Nilam, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Tony Irawan, SEM APPEC, selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi IPB University. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi ini, Bapak M. Yogi Septiadi, selaku Chief Business Development PT Konakami Digital Indonesia. Yang kami hormati Saudara Iqbal Gilang Purnama, selaku Chief Executive Hipotesa Kabinet Baru. Dan yang kami banggakan, Bapak, Ibu, hadirin peserta Company Goes to Campus 2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat antusias untuk menghadiri acara CGTC 2022 pada pagi hari ini. Company Goes to Campus merupakan kegiatan menghadirkan company yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perusahaan dan insight yang menarik dari pembicara. Company Goes to Campus tahun ini mengusung tema investasi milenial, strategi investasi bijak dan aman untuk masa depan. Kali ini kita mengundang PT Konakami Digital Indonesia yang akan membahas tentang aset kripto sebagai alternatif investasi milenial. Dengan diadakannya Company Goes to Campus tahun ini, diharapkan peserta mendapatkan informasi mengenai perusahaan, mengenal dan memahami lebih jauh mengenai dunia investasi, sehingga bisa menentukan strategi yang bijak dan aman dalam berinvestasi. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan panitia yang terlibat, sehingga akhirnya acara CGTC 2022 ini dapat terlaksana. Dan terakhir, semoga nantinya selama acara berlangsung, teman-teman enjoy dan mendapatkan insight baru dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Nilam atas kata sambutannya. Baik, kita akan beralih ke agenda selanjutnya, yaitu kita akan masuk pada acara inti kita yang pastinya sudah ditunggu-tunggu nih oleh para teman-teman, yaitu akan ada pemaparan materi oleh pembicara kita yang super keren. Acara inti kita akan dipandu oleh moderator yaitu Saudara Gali Asharul Ananta. Namun sebelum saya menyerahkan acara ini, saya akan membacakan CV dan pengenalan singkat dari moderator kita terlebih dahulu. Berikut adalah pengenalan singkat dari moderator kita. Bang Gali Asharul Ananta merupakan mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi IPB University Angkatan 56, juga sekaligus Director of the Business and Corporation Troops Hipotesa Kabinet Baru periode 2021-2022. Kalian juga aktif dalam organisasi dan juga kepanitiaan ya teman-teman. Di antaranya, Bang Gali pernah menjabat sebagai Vice President Director UKM Century, Supervisor ISA, Kepala Divisi Komdis MPH, PJS Umum Hipotesa, Koordinator Lapangan Sosio Traveling, dan masih banyak lagi yang nggak bisa disebutin satu persatu. Nah, itu dia tadi pengenalan singkat dari Saudara Gali sebagai moderator kita. Langsung saja tanpa berlama-lama saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Gali, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah persilakan waktu kepada saya. Ya, dari panitia ya ada kebetulan sudah datang bersama kita semua di sini, yaitu Bapak Dr. Tony Irawan selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Apa suara saya terdengar, Mas Gali? Terdengar, Pak, terdengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi saya harus live dulu karena ada acara lagi di sebelah ya. Jadi ini harus berbagi ini, kebetulan berbarengan ya acaranya. Sebelumnya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman panitia dan narasumber kita, yaitu Pak Yogi Septiadi, selaku Chief Development PT Konami Digital Indonesia. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dan berbagi pengalaman dan juga insight-nya kepada kita semua. Ya. Dan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul meskipun masih dalam media Zoom ya untuk melakukan acara yang insya Allah sangat berguna sekali kepada kita ya, di mana semenjak pandemi memang hipotesa melakukan inovasi ya terkait kegiatan company goes to campusnya yang umumnya biasanya kita datang secara fisik ya, namun selanjutnya kita melakukan secara virtual ya, dan tanpa mengurangi maknanya ya kita mencoba mengangkat isu-isu yang selalu update ya. Dan memang kalau kita lihat di sini terkait dengan terkait dengan investasi ya yang akan disampaikan oleh Pak Yogi Septiadi ya pagi hari ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali ya, karena saya masih ingat ada satu mahasiswa S2 saya yang kebetulan menganalisis hal yang mirip-mirip ya. Dan dari sana saya belajar memang perkembangan kripto itu sudah luar biasa. Dan kalau kita lihat ya dari data chain analysis ya 2021 ya berdasarkan Global Crypto Adoption Index 2021, Indonesia itu posisinya di 8 di Asia ya. Nilai indeks tergolong kecil ya, di antara indeks 0 sampai dengan 1 Indonesia itu 0,1. Dan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita ya seperti Vietnam ya, negara yang pada tahun 70-an mereka masih perang gitu loh ya. Tapi ternyata untuk adopsi kripto mereka itu sudah punya indeks nomor 1 di Asia ya. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan India atau Pakistan yang menempati posisi nomor 2 dan nomor 3. Dan satu hal yang menarik lagi adalah selama pandemi ya, orang-orang itu merasa khawatir ya, dengan aset-aset yang sifatnya konvensional ya, karena kondisi ekonomi yang nggak menentu ya, dan kita sama-sama tahu ya COVID itu merubah semua sendi ekonomi kita, dan kripto ini ternyata menjadi salah satu opsi ya, aset yang dipilih oleh para investor ya untuk memasukkan uangnya ya. Nah di sini memang satu kajian dari mahasiswa saya itu kebetulan menemukan hubungannya tidak terlalu kuat ya antara kripto dan pasar saham ya. Tetapi ini tentu saja sangat terkait dengan data dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya kita kembali lagi kepada satu kripto yang dulu ya kita masih ingat, saya masih ingat waktu saya masih kuliah ya, ini Bitcoin ya pertama kali dulu itu dimunculkan kurang lebih sekitar 2009 kalau tidak salah ya. Itu menjadi perbincangan yang sangat hangat ya pada waktu itu ya, dan bahkan digadang-gadang menjadi salah satu opsi pengganti ya uang kartal yang biasa kita gunakan. Ya dulu masih ada perdebatan sebenarnya siapa yang pertama kali menciptakan ini, karena kalau di akunnya itu kalau tidak salah ya itu si Nakamoto, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan ya sebenarnya Nakamoto itu siapa, apakah seorang ataukah dia kelompok gitu. Nah ini menjadi menarik. Dan dari data yang saya balik di statistika ya di 2002 itu ternyata Februari 2022 itu udah ada 10 jenis, 10.000 ya. Bukan 10 saja, tapi 10.000 jenis ya kripto yang aktif. Ya dari total 18.000 kripto yang beredar. Ini artinya apa? Artinya luar biasa besar ini kripto ya variasinya ya. Dan kalau kita lihat yang paling utama kan kita mungkin mengenal Bitcoin, Ethereum ya, Binance ya, ataupun juga Cardano, Ripple atau Doge ya, Dogecoin itu juga terkenal sekali ya. Dan masing-masing punya kekhasan gitu loh. Ya, ada Ethereum yang punya smart contract ya. Lalu ada Dogecoin yang dibilang dulu kalau saya nggak salah itu adalah Bitcoin ya. Artinya ya itu agak-agak sedikit istilahnya banyak candaannya lah gitu. Bahkan kan kalau saya tidak salah logonya itu kan biodog gitu dulu itu. Dan yang menarik adalah kalau kita ambil satu saja, saya ambil Dogecoin ya, saya lihat datanya, ternyata memang fluktuasinya itu luar biasa gitu. Dia di Januari 2021 datanya masih menunjukkan posisinya itu sekitar 0,01 US dollar. Lalu mendadak dalam waktu
sehari ya, 24 hours ya, itu ya, nggak lebih ya, itu bisa sampai dengan 0,07. Lalu sampai di bulan Mei ya, itu dia bisa naik sampai dengan 0,7 gitu. Itu kan luar biasa perubahannya ya, dan sangat kencang sekali. Namun ya, ternyata di Juli 2022 dia jatuh lagi di 0,7. Nah, dari sini ya, mungkin kita sebagai mahasiswa ekonomi ya, perlu memahami secara lebih detail bahwa ini kita menjadikan sebagai salah satu opsi investasi kita, maka kita harus punya karakter, kita harus tahu karakter. Sama halnya dengan saham, kita harus melakukan technical analysis dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kalian akan belajar luar biasa, ya banyak sekali ilmu yang akan kalian dapatkan, banyak yang baru, istilah-istilah baru banyak yang akan kalian dapatkan, ya, dan ini akan menambah lagi knowledge kalian terkait dengan pasar keuangan, ya, dan insya Allah nanti akan sangat berguna. Ya. Kalian mau kerja di mana saja, ya ini mungkin akan menjadi bekal kalian, karena secara detail dan juga terperinci, ya, kita nggak belajar Bitcoin di kampus. Tidak ada mata kuliah yang mengulas dengan detail terkait dengan Bitcoin. Nah, ini kita belajar dari ahlinya dan pelakunya. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi ya kesediaan daripada Pak Yogi ya, dan juga PT kami yang bersedia sharing dengan kami. Ya, mudah-mudahan kami bisa mengambil banyak ilmu dari Bapak Ibu sekalian ya di sini, dan mudah-mudahan nanti akan ada kerjasama lain ya, yang mungkin saja bisa kita gagas di luar dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Akhir kata, atas nama departemen saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pembicara, kepada panitia, dan kepada seluruh peserta ya, dan saya ucapkan juga selamat mengikuti acara, yang mudah-mudahan kalian enjoy ya, dan bisa menikmati hari Sabtu ini dengan kegiatan yang bisa menambah knowledge buat kalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tony atas kata sambutannya. Jika Bapak memiliki agenda lain, kami bisa perkenalkan Bapak untuk bisa meninggalkan acara, namun dengan senang hati jika Bapak dapat menghadiri sampai akhir acara. Terima kasih Bapak. Selanjutnya akan dialihkan kembali kepada moderator untuk sesi materi. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Tony Irawan, SE MAPPAC. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Company Goes to Campus 2022, yaitu Saudari Nilam Cahyani. Kemudian yang saya hormati SIP Eksekutif Hipotesa, yaitu Saudara Iqbal Gilang Purnama, dan teman-teman partisipan yang insya Allah berbahagia. Adapun pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Gali Asharul Ananta, selaku moderator pada acara Company Goes to Campus 2022. Adapun tema yang diusungkan pada acara pada pagi hari ini, yaitu investasi milenial, strategi investasi bijak dan aman untuk masa depan, dengan judul materi yaitu aset kripto sebagai alternatif investasi milenial. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mas M. Yogi Setiadi, yang merupakan Chief Business Development PT Konakami Digital Indonesia, yaitu seorang anak muda yang memiliki banyak pengalaman di dunia aset kripto dan blockchain tentunya sejak tahun 2016. Beliau juga merupakan praktisi network marketing sejak tahun 2008. Tentunya Mas Yogi ini sudah memiliki banyak pengalaman yang terkait dunia investasi digital seperti itu. Ya, selanjutnya PT Konakami Digital Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi digital yang berkantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan teknologi blockchain, decentralized finance, decentralized application, dan Web3 ya. Produk dari PT Konakami Digital Indonesia adalah DCT Miner,
yaitu aplikasi pengembangan aset kripto Dijri Crypto Token seperti itu. Baik, tanpa memperlambat waktu, langsung saja ya kita kenalan dulu nih dengan Mas Yogi Septiadi. Halo Mas Yogi, apakah sudah bergabung? Ya, Mas Gali, selamat Iya. pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Yogi. Mungkin langsung saja kita akan lanjutkan ke sesi pemaparan. Adapun pemaparan materi ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit, ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Mas Yogi dan tentunya para peserta atau partisipan bisa langsung menyimak ya dengan seksama, dan tentunya nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sudah disiapkan pertanyaan untuk langsung diterangkan langsung oleh Mas Yogi ya. Kepada Mas Yogi ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Gali atas moderatornya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini terima kasih atas undangannya untuk hipotesa ya, IPB. Dan yang saya hormati untuk Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Bapak Dr. Tony Irawan, SEMAPPEC. Terus juga Ketua Pelaksana Company Goes to Campus 2022, Saudari Nilam Cahyani. Dan juga teman-teman panitia serta tamu undangan peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Yogi Septiadi. Saya dari Business Development PT Konakami Digital Indonesia yang hari ini berdomisili di Kota Palembang. Dan terima kasih atas undangannya sekali lagi. Semoga hari ini kita bisa share sesuatu yang bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jadi saya panggil teman-teman aja ya, biar kita satu frekuensi gitu ya. Jadi hari ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang judulnya adalah aset kripto sebagai alternatif pilihan investasi kaum milenial. Nah, teman-teman semuanya mungkin selama 2 tahun belakang ini terjadi perubahan yang menurut kami sangat signifikan sekali ya, di mana tidak bisa dipungkiri mungkin 3 tahun yang lalu hampir seluruh kegiatan dikerjakan secara manual, tetapi 2 tahun berlalu, hari ini semuanya berpindah. Jadi berpindah lebih di atas 70% semuanya menggunakan digital. Baik dari contohnya saja jualan, ya perdagangan segala, sampai juga dengan mungkin sekolah pun hari ini, bahkan sampai hari ini masih memakai sudah memakai digital. Artinya peralihan itu membuat kita banyak terkejut, tetapi memang mau tidak mau, suka tidak suka, era digital itu akan datang dan kita akan dipaksa untuk hal tersebut. Nah, teman-teman, hari ini saya membawakan suatu judul strategi investasi bijak dan aman untuk masa depan ya, terkhusus di aset kripto. Mungkin operator bisa next. Nah, ini yang saya sebut tadi tentang perubahan era semuanya. Jadi perubahan era ini zaman dahulu mungkin di sebelum abad ke-18, era itu adalah era bercocok tanam ya gitu. Terus juga setelah di abad 18 berubah, jadi bergeser lagi, berubah menjadi ke era industri ya. Jadi di era industri ini orang sudah mulai mengenal yang namanya mungkin pabrik, terutama ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Perubahan-perubahan di abad ke-18 ini banyak sekali merubah tatanan hidup, terutama dari segi perekonomian, perindustrian
pabrik di mana-mana mulai di Eropa, itu semuanya pembangunan mulai dilakukan, terus bergeser ke era informasi di abad ke-20 pertengahan hingga awal ke abad 21. Betul ya, sosial media sudah masuk. Jadi orang-orang berjualan, mungkin dagang-dagang di toko sudah mulai bergeser. Tukang ojek, mungkin tukang ojek pangkalan pada waktu itu bergeser menjadi tinggal pencet handphone, tukang ojeknya datang. Terus juga mau beli apa, tinggal tekan handphonenya, semuanya datang, dan itu era informasi ya. Semuanya ada yang mungkin teman sekolah yang sudah 20 tahun nggak ketemu, gara-gara informasi bisa ketemu, dan semuanya bisa ya. Bahkan saya belum tahu tentang tanda kutip kalau buku adalah jendela dunia, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Itu kalau handphone itu mungkin udah bukan lagi jendela dunia, mungkin udah lebih dari jendela ya, apa ya namanya ya kalau udah. Jadi semuanya itu sudah di dalam satu genggaman saat ini. Nah, era informasi ini ini menarik sekali teman-teman. Era informasi ini semuanya terbuka dan teman-teman bisa berkoneksi dengan semua orang di seluruh dunia bahkan. Ya, ketika mungkin kalau dalam satu kampus, kampus A, mungkin IPB dengan saya di Universitas Sriwijaya di Palembang dengan Unsri, mungkin kita tidak berteman, kita tidak bisa kenalan. Tapi gara-gara era informasi, kita saling konfirmasi, saling follow ya, bisa saling kenal. Teman Anda mungkin Anda follow teman saya, Anda follow teman Anda, saya follow, terus saling bertemu di dunia maya, di dunia digital. Mungkin kita melakukan kopi darat 1 tahun ke depan, bisa saling kenal, saling silaturahim, dan itulah asiknya di era informasi. Nah, perubahan era itu bergeser lagi setelah itu ke era digital. Yang saya bilang tadi, contoh tukang ojek tadi, terus juga kalau sekarang mungkin teman-teman kalau mungkin skupnya di kota-kota besar, contoh saja bayar parkir ya, bayar parkir tinggal barcode, itu udah seperti itu saat ini ya. Kalau di kota Palembang, kalau yang saya alami, ada juga yang barcode, ada juga yang masih menggunakan tukang parkir ya, manual. Ya. Tapi ada juga dampak negatif dan dampak positifnya di setiap perubahan era yang terjadi. Ya. Contoh saat ini terjadi PHK di mana-mana, untuk apa? Mengurangi tenaga kerja yang ada ya. Supaya apa? Supaya tetap untuk perusahaan mendapatkan efisiensi ya. Tidak memperbanyak pengeluaran, dan itu juga menjadi kontroversi secara dampak yang terjadi atas perubahan era ini. Ya. Nah, perubahan era ini juga teman-teman ini secara tidak langsung tatanan atau pola hidup yang terjadi di dunia ini pun ikut berubah. Dari mungkin perubahan ini kita menyadari, sadar atau tidak sadar, perubahan era ini sifatnya memaksa teman-teman semua. Ya, sifatnya memaksa, dan pola mencari penghasilan atau pendapatan, atau saya bisa katakanlah untuk investasi pun berubah semenjak terjadi perubahan era ini. Oke, silakan dilanjut operator, next slide. Nah, kalau misalkan pola investasinya berubah karena terjadi pergeseran era, perkembangan jenis aset ini juga berubah. Ya, dari mungkin yang konvensional saat ini, mungkin yang sifatnya fisik menjadi digital. Kalau kita berbicara tentang investasi, pasti kita berbicara tentang aset. Nah, teman-teman mungkin yang hari ini masih kuliah, yang hari ini mau atau sudah mempersiapkan untuk pekerjaannya nanti 1-2 tahun ke depan, mungkin bisa memikirkan hal ini, teman-teman. Pola pikir yang ketika saya dulu duduk juga di bangku kuliah, saya sudah berpikir bagaimana ketika saya kuliah, sembari saya kuliah, saya juga harus punya aset, tetapi aset itu adalah aset yang terus produktif dan terus menghasilkan. Ya, jadi aset itu kalau kita lihat di slide ini adalah yang pertama adalah harta yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai.
Ya, kita harus tahu dulu aset. Aset adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Sifat dari aset ini adalah yang pertama, aset dapat dikonversi menjadi uang tunai. Artinya ini liquid, teman-teman semua. Kalau misalkan kita punya contoh, katakanlah sepetak tanah hari ini tapi tidak bisa dikonversi menjadi uang tunai, itu asetnya berarti belum bisa dikatakan liquid. Terus juga dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau perusahaan. Terus dapat diperjualbelikan. Batu cincin itu termasuk juga aset, teman-teman ya. Beberapa tahun yang lalu kan lagi heboh ya batu cincin, karena batunya mungkin carinya di dalam tanah, 1 kilo mungkin di dalam tanah, di dalam perut bumi, bagus, terus tingkat kekerasannya tinggi, maka harganya juga naik. Terus memiliki sifat produktif. Artinya memiliki sifat produktif ini bisa terus menghasilkan, terus dapat dipindah tangankan. Saya dapat dipindah tangankan dengan Anda. Mungkin saya beli murah, saya jual ke Anda, saya jual untuk saya dapat keuntungan, saya jualnya bisa lebih mahal, seperti itu teman-teman semua. Nah, aset-aset ini mungkin bagi teman-teman ketika saat ini sedang kuliah, mungkin berpikirnya nanti aja lah, kalau aset kan itu harus dikelola. Harus dikelola artinya dikelola itu harus punya modal yang besar, teman-teman. Nah, itu menurut saya itu bisa digeser sedikit. Artinya bukan hanya perubahan era yang bergeser, tetapi mindset-nya kita harus juga bergeser. Nah, saya sering share dengan teman-teman mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa, bahwa kalau misalkan ingin hari ini teman-teman semua sudah berada di di bangku kuliah yang memang ilmunya itu berbeda dengan bangku sekolah, teman-teman, artinya wawasan untuk berinvestasi itu juga harus tepat ya. Apalagi di zaman sekarang untuk investasi itu bukan dimulai dengan modal yang besar, tidak sama sekali. Ya, dengan 50.000, dengan 100.000 rupiah pun Anda sudah bisa berinvestasi. Nah, nanti saya akan jabarkan bagaimana caranya dengan modalnya minim, teman-teman hari ini mulai investasi dengan cerdas, dan terus investasinya bisa menghasilkan pundi-pundi, bisa produktif lah. Seperti ini jenis aset, teman-teman bisa mendapatkan nanti aset yang sifatnya produktif. Dan saya pada waktu juga dulu di bangku kuliah juga tidak mendapatkan ilmu yang seperti ini. Saya senang sekali kayak seperti Pak Tony Irawan tadi. Kalau saya punya dosen seperti beliau, saya tempel terus, teman-teman ya. Nggak saya lepasin. Tiap hari saya telepon terus. Saya ingin belajar bagaimana mungkin hari ini kita tetap kuliah, tetapi bagaimana di luar waktu kuliah kita harus punya penghasilan tambahan. Nah, itulah yang namanya aset. Aset juga bisa dibangun, teman-teman. Oke, next slide. Lanjut slide-nya. Nah, seperti saya katakan tadi, aset ini juga ada aset fisik dan aset digital. Jadi kalau aset fisik, contoh saat ini ada emas, ada tanah, ada properti, terus juga ada aset fisik yang berbentuk saham atau dana reksa, dan obligasi yang punya sertifikat. Terus juga saat ini berubah menjadi aset digital. Mungkin saham dan reksadana yang dari kemarin sertifikat saat ini basisnya sudah online. Jadi teman-teman bisa dapatkan di marketplace atau di online ya untuk membeli emas fisik. Bahkan emas juga saat ini teman-teman bisa beli di online ya. Bisa beli di website. Untuk emas ada yang bisa nabung mungkin 1 bulan 200.000, 1 bulan 100.000, bisa seperti itu ya. Terus juga ada juga aset digital berbentuk platform digital, contoh YouTube, Instagram, online shop, TikTok, Facebook. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Jadi YouTube, Instagram ini memang media sosial, tetapi ini adalah aset. Ketika teman-teman menggunakan ini dengan bijak, teman-teman menggunakan ini dengan ini akan memberikan manfaat yang sangat jauh-jauh. Bahkan kita nggak tahu ya, YouTube mungkin lagi happening 5 tahun ke belakang. Kita tidak menyangka itu kalau teman-teman YouTuber itu dapat uangnya dari mana, teman-teman ya. Produktivitasnya dari mana. Ternyata kalau kita tanya mungkin anak-anak SD, nak adek mau cita-citanya mau jadi apa? Jadi YouTuber ya, seperti itu. Nah, ini apa ya? Ini fenomena yang menurut saya sesuatu yang harus dikulik. Toh kenapa anak-anak SD kalau 20 tahun yang lalu ditanya,
Dek, cita-citamu mau jadi apa? Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, ya mau jadi profesor. Kalau saat ini mau jadi apa? YouTuber jawabannya. Kenapa? Karena apa ya, tidak sedikit orang-orang yang berhasil di dunia media sosial yang menjadikan digital ini menjadikannya sebagai aset yang ya aset yang produktif, teman-teman semua. Tetapi bagaimana cara-caranya? Nah, nanti kita bahas. Terus juga ada yang happening saat ini, non fungible token. Ada namanya Gozali Everyday ya, yang dapat cuan miliaran gara-gara NFT. Ada lagi aset kripto, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge, ada DCT, ada Degree Crypto Token. Nah, ini adalah aset-aset digital yang 1 tahun 2 tahun belakang ini menggema sekali, digadang-gadang. Ini bahkan katanya seperti kata Pak Tony Irawan tadi, katanya Bitcoin digadang-gadang mau menggantikan mata uang, seperti itu, mau menggeser ya mata uang. Tapi nanti kita bahas seperti apa tuh aset kripto khususnya untuk bisa teman-teman berinvestasi. Nama saya hari ini teman-teman, saya mau menggiring teman-teman untuk bisa berinvestasi secara bijak, apapun itu teman-teman. Jadi kalaupun misalkan mungkin bisa dimulai ya, mungkin bisa di aset kripto, di saham, di media sosial, di reksadana, di obligasi, mungkin juga investasi tanah, ya bisa teman-teman, emas. Banyak hal untuk kita berinvestasi. Tetapi kita akan mengerucut, saya akan bahas tentang aset kripto pada pagi hari ini. Oke, next. Lanjut. Nah, mengapa harus aset digital, teman-teman semua? Jadi yang pertama, aset digital ini dia mudah di dalam pengelolaan. Jadi hanya mengguna gadget, perolehan, perpindahan, dan penyimpanan. Kalau hari ini kita berinvestasi di sesuatu yang sifatnya fisik, mungkin saya hari ini di Palembang, Anda hari ini mungkin di Pulau Jawa, kita jaraknya jauh. Untuk pengelolaan mungkin kita tidak bisa secara online karena pengelolaannya mungkin saya harus ke tempat Anda. Tetapi karena hari ini digital, teman-teman semua, ini sangat mudah sekali dan banyak sekali literasi yang bisa Anda pelajari hari ini. Di Google ada, di YouTube ada, bahkan review-reviewnya pun sudah banyak sekali hari ini tentang bagaimana itu pengelolaan untuk aset digital saat ini. Ya, yang kedua itu liquid secara global atau lintas batas negara berbasis internet. Selagi internet masih hidup, artinya aset kita semua yang berbasis digital hari ini tetap aman. Terus pertumbuhan nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam jangka panjang. Ya, apapun yang mungkin hari ini harganya Rp10.000, berapa nih pertambahan nilai ekonominya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Nah, menariknya teman-teman, tadi juga sudah disampaikan Pak Tony Irawan yang beliau ini bukan hanya mengetahui ya teman-teman, jadi beliau ini sepertinya praktisi karena dari tata bahasanya saya dengar tadi itu udah fasih sekali ya teman-teman ya tentang aset kripto. Jadi seperti Bitcoin atau Dogecoin yang 1 tahun belakang, 2 tahun belakang ini harganya melonjak tajam, seperti Dogecoin harganya, saya 2016 waktu itu beli Dogecoin harganya masih Rp2,3 ya, Rp2,3 saya beli ketika beberapa bulan yang lalu Elon Musk mengkampanyekan atau mempromosikan Dogecoin itu di media sosialnya, di Twitter. Langsung naik harganya teman-teman, langsung di atas Rp10.000 ya. Batas atasnya kalau nggak salah waktu itu 12.000. Anda bayangkan kalau saya waktu itu mengeluarkan Rp2 juta, saya beli 1 juta Dogecoin, ya totalnya dikali Rp2 pada waktu itu ya 2016. Artinya saya punya 2 juta Dogecoin, kalau saya jual harga 10.000, silakan 2 juta dikali 10.000, berapa cuan yang saya dapatkan. Ya, tetapi pada waktu itu saya jual di harga Rp4. Nah, jadi kayaknya belum jadi ya teman-teman ya, belum jadi triliuner ya. Kenapa? Karena terbuai pada waktu itu kenaikan nilainya itu 200% saya sudah jual. Kayak seperti itu. Nah, dari kejadian waktu itu teman-teman,
harga terus turun, saya terus menganalisa tentang aset kripto. Makanya saya berkumpul dengan teman-teman di teman-teman saya, kami membahas tentang aset kripto dan kami mendalami aset kripto itu seperti apa, teman-teman ya. Apalagi saat ini di Indonesia sedang rame-ramenya sekali tentang aset kripto ya. Karena apa? Karena salah satu aset yang pertumbuhan nilai ekonominya tinggi dan jangka panjangnya nanti kita bandingkan. Oke. Nah, yang keempat dia transparan. Jadi transparan ini kalau aset digital teman-teman, terutama di aset kripto, itu yang dia punya teknologi yang namanya blockchain. Jadi blockchain sistem aset, contohnya aset kripto dan NFT. Ya, aset kripto dan NFT. Oke, next. Sorry, saya minum sebentar. Nah, seperti apa aset kripto itu? Jadi aset kripto itu lebih dikenal sebagai cryptocurrency. Kalau di dunia, teman-teman semua, orang-orang sebutnya dengan cryptocurrency. Merupakan salah satu bentuk dari aset digital. Ya, aset kripto adalah hasil penerapan dari teknologi blockchain yang dapat menyimpan dan mengelola catatan transaksi yang diamankan dengan enkripsi menggunakan teknik kriptografi dan bersifat decentralized atau peer-to-peer. Nah, saya jelaskan dulu ya teman-teman. Mungkin hari ini teman-teman ada yang sudah banyak berinvestasi di aset kripto, mungkin ada yang juga baru tahu, ada yang juga sudah memahami tapi belum terjun. Hari ini saya coba jelaskan, tapi saya hari ini menjelaskan tidak secara detail, mungkin hanya gambaran saja saya akan jelaskan kepada Anda semua. Jadi aset kripto itu kalau di dunia disebutnya cryptocurrency, karena di Indonesia sudah diregulasi, maka namanya adalah aset kripto. Kenapa? Kalau cryptocurrency itu digadang-gadang akan menggantikan mata uang, sedangkan di Indonesia aset kripto itu bukan sebagai pembayaran, jadi bukan sebagai alat bayar. Jadi aset kripto adalah komoditi yang diatur, diregulasi oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya itu teman-teman ya. Jadi tarik arahnya ke situ dulu. Nah, aset kripto ini menariknya adalah based on blockchain system. Jadi ada teknologi di belakangnya aset kripto itu namanya blockchain. Blockchain itu adalah buku besarnya ya, teknologi buku besar yang transparansi, yang sudah banyak teknologi ini dipakai di negara-negara maju di dunia. Nah, kalau aset kripto ini ada banyak teman-teman. Jadi saya akan jelaskan dulu pola kerjanya seperti apa. Jadi ini contoh di sini ada gambar yang teman-teman lihat di sini ya. Ada garis-garis, ada tanda panah di sini. A dan B melakukan transaksi, ya. Setelah itu transaksi diamankan oleh kunci kriptografi yang dipegang oleh A dan B. Ya, jadi bahasa pemrograman yang dipakai dengan kripto ini dia memakai dengan teknik kriptografi. Jadi ada skrip yang sudah ditanamkan di situ, dia bergerak sendiri, ya, dia jalan sendiri dan itu tanpa admin, teman-teman. Itulah yang disebut dengan decentralized. Tidak ada yang mengatur. Transaksi diumumkan pada jaringan yang terdesentralisasi, ya, tidak ada admin, 24 jam non-stop. Kalau saham Sabtu Minggu libur, kalau aset Senin sampai Minggu dia terus berjalan 24 jam, teman-teman semua. Transaksi divalidasi dan diverifikasi oleh jaringan yang terdesentralisasi. Informasi transaksi dicatat dalam sebuah blok baru dan dirantai dalam rangkaian blok secara permanen transaksi A dan B selesai. Jadi dan aset kripto ini pun diregulasi, diatur dalam ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Nomor 32 Tahun 97, ada Permendak RI Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Bapepti Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Bapepti Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa buka untuk penjelasan lebih lanjut, semuanya sudah diatur. Jadi intinya adalah aset kripto ini di Indonesia saat ini sudah legal, teman-teman semua ya. Cuman ada memang kehati-hatian dalam berinvestasi. Ya, apapun itu investasinya memang pasti ada resikonya. Ya, tugas kita adalah bagaimana meminimalisir resiko tersebut supaya kita berinvestasinya bisa mendapat keuntungan ya. Keuntungan baik dari segi ekonomisnya kita bisa mendapat keuntungan. Oke, lanjut.
Nah, apa itu blockchain? Saya sudah jelaskan tadi di awal. Jadi blockchain itu sistem pencatatan transaksi yang tersebar luas di banyak komputer, yang masing-masing memuat catatan yang identikal dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi. Jadi sentralisasi ada desentralisasi. Saya jelaskan dulu sentralisasi. Contoh sentralisasi mata uang fiat, desentralisasi aset kripto. Kalau sentralisasi teman-teman itu ada yang mengatur, ada yang memantau, ada yang memberikan perintah, ya. Ada yang apa ya? Ada yang memantaunya di situ, teman-teman. Cuma kalau desentralisasi itu berjalan dengan sendirinya, tanpa adanya admin, tanpa ada yang melakukan pengaturan, semuanya dia berjalan sendiri. Terus teknologi blockchain itu masuk ke database, ada buku besar, ada big data, ada peer-to-peer, mudah, cepat, murah, dan aman. Contoh, kalau misalkan saya transfer, saya di Indonesia, katakanlah ini contoh ya, saya di Indonesia, terus Mas Gali ada di Inggris. Terus ya, saya di Indonesia, Mas Gali di Inggris. Saya transfer rupiah ke Mas Gali, nanti di-convert ke dalam bentuk dolar langsung di sana. Nah, yang pertama, kalau misalkan saya transfernya bentuk rupiah, Mas Gali terimanya mungkin dalam bentuk dolar, ngambilnya di sana ngambil bentuk dolar. Yang pertama itu tidak mungkin dalam waktu 30 menit. Pasti lebih dari 24 jam. Ya. Yang kedua, potongan tidak mungkin 6.500 teman-teman ya. Pakai persentase biasanya potongannya di atas 10-20%. Artinya 100 juta itu bisa jadinya cuma 80 juta yang diterima sama kalau saya transfer 100 juta, nanti Mas Gali terimanya mungkin 80 atau 90 juta dalam bentuk di-convert dalam bentuk dolar, teman-teman. Nah, itu juga artinya tidak murah ya. Dan ketika saya melakukan transfer, itu ada yang namanya sentralisasi. Saya transfer ke bank itu, contoh bank A itu nanti akan langsung diverifikasi oleh Bank Indonesia, kedetek tuh sama Bank Indonesia bahwa saya pernah melakukan transfer dari bank A ke bank B. Ya, itu namanya sentralisasi. Kalau jumlah transfer saya, transaksi saya itu mungkin 1 juta 2 juta itu langsung saja no confirm. Tapi kalau transaksi saya 1 hari di atas 500 juta, 1 hari di atas 1 miliar, 1 hari di atas 3 miliar, yang sebelumnya track record saya belum pernah transfer, apalagi masuk uang sebanyak itu, ya maka mungkin saja akan ada pertanyaan. Ya, biasanya ditelepon, diverifikasi oleh perbankan, ini ada apa, Anda transaksi apa, Anda pekerjaannya apa, dagang, Anda dagang apa. Ya. Karena saya pernah seperti itu, teman-teman. Nah, itu artinya ada centralized di sana. Tapi kalau aset kripto itu decentralized, tidak ada yang mengatur karena dia base-nya itu teknologi blockchain. Seperti itu. Saya mau transfer Anda 10 Bitcoin hari ini dengan nilai hari ini Bitcoin katakanlah 600 juta, artinya 10 Bitcoin saya transfer, 6 miliar saya transfer ke Anda, 5 menit akan masuk ke wallet Anda, dan itu tidak ada yang memverifikasi. Ya, tidak ada adminnya. Anda 5 menit, 10 menit Anda akan langsung terima senilai 10 Bitcoin atau kalau dirupiahkan mungkin senilai 6 miliar rupiah, teman-teman. Nah, itu perbedaan antara centralized dengan decentralized. Kenapa di luar sana, di negara-negara luar, orang senang sekali mengembangkan sesuatu yang sifatnya decentralized. Ya, karena memang di sana regulasinya tidak seketat di Indonesia. Ya, kalau kita di Indonesia tidak bisa seperti itu, teman-teman, karena kita punya pemerintah, punya regulator yang hari ini tetap mengawasi. Ya, ada di kementerian tugasnya yang memang mengawasi dan tidak bisa masuk secepat itu. Tapi mungkin saja karena perubahan era tadi ya, di negara seperti di negara kita tercinta ini, kita bisa mengadopsi teknologi blockchain yang bisa dimanfaatkan untuk manfaatnya bisa untuk kita bersama, teman-teman. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, aset kripto ini jenisnya banyak, teman-teman semua. Jadi aset kripto ini punya banyak jenis. Kalau teman-teman mau melihat, jadi ada yang namanya koin, ada yang namanya token. Ya, jadi aset blockchain teknologinya, produknya itu adalah aset kripto. Kripto itu punya pemecahan lagi. Ada yang namanya token, ada yang namanya koin. Ya, kalau koin
itu dia punya teknologi sendiri. Jadi dia sudah berdiri sendiri. Kalau token, dia menumpang menggunakan teknologi daripada si koin tersebut. Contoh, kalau koin adalah contohnya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance atau BNB ya. Itu contoh koin. Kalau token itu ada Degree Crypto Token, betul ya. Terus juga banyak token-token yang lain. Nah, kalau teman-teman mau melihat ada berapa jenis aset kripto termasuk token dan koin di dunia ini, itu ada lebih dari 20.000 jenis aset kripto baik token maupun koin, betul ya. Kawan-kawan bisa teman-teman bisa cek di coinmarketcap.com dengan total kapitalisasi market cap-nya itu di atas $1 triliun saat ini teman-teman semua. Jadi bahkan kemarin katanya ada berita bahwa market cap-nya aset kripto ini sudah mengalahkan Apple, teman-teman semua, ya. Saking luar biasanya. Bahkan pengguna user daripada aset kripto ini di Indonesia mengalahkan holder daripada saham, ya, teman-teman. Artinya kenapa kok seperti itu? Nah, karena antusiasme yang sangat tinggi, resiko juga berbanding dengan lurus. Artinya harus pandai-pandai memilah, dan bagaimana cara memulai di aset kripto ini supaya tidak terjebak. Jadi ada 21.000, tidak semuanya itu menghasilkan keuntungan, ya, tidak semuanya jalannya bagus, tidak semuanya jalannya mulus. Itu hanya media pencatatan kriptonya saja, teman-teman. Nah, banyak hal harus dicek lagi, banyak hal yang harus diteliti lagi bagaimana teman-teman itu bisa untuk menghasilkan atau untuk bisa berinvestasi di aset kripto. Artinya strategi investasi bijak dan aman ini harus benar-benar dimulai saat sekarang, teman-teman. Baik dari literasi harus paham, teman-teman ya. Nanti kita baca-baca. Saya akan jelaskan nanti di akhir. Oke, next. Nah, ini ada media pencatatan aset, media pencatatannya. Dan kalaupun teman-teman dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa cek handphonenya, nanti buka aja CoinMarketCap. Jadi coinmarketcap.com, teman-teman bisa ketik aja contoh Bitcoin. Ya, ada juga di sini ada Degree Crypto Token. Ya, saya promosi sedikit teman-teman ya, boleh ya. Jadi Degree Crypto Token ini salah satu token karya anak bangsa yang kami rintis untuk pengembangannya di Indonesia, dan Degree Crypto Token ini 1 dari 10 yang masuk list whitelist Bapepti di Indonesia tahun ini, teman-teman semua ya. Jadi alhamdulillah berkat dukungan banyak holder juga, beberapa pihak juga ya, ketika saat ini Degree Crypto Token menjadi salah satu token lokal dari Indonesia yang legal dari 383 aset kripto yang terdaftar legal di Indonesia dari whitelistnya Bapepti, teman-teman semua ya. Jadi itu ya, kalau Degree itu token, kalau Bitcoin itu koin ya. Jadi bisa dilihat ini contohnya di gambar nih, ada harganya. Jadi di CoinMarketCap itu teman-teman bisa cek semuanya dari keluarnya kapan sampai saat ini. Contoh dia sudah keluar selama 3 tahun. Jadi harga awalnya berapa, harga saat ini berapa, terus juga harga terendahnya berapa, harga paling tingginya berapa, terus juga ini pakai teknologinya apa, diperdagangkan di market apa, teman-teman. Semuanya bisa cek di CoinMarketCap ini ya. Ada media pencatatan aset, ada CoinMarketCap, ada CoinGecko, ada Coin Paprika, itu yang gambar cabai itu Coin Paprika, teman-teman. Oke, lanjut next. Jadi referensi-referensi itu teman-teman bisa lihat di media pencatatan aset kripto tersebut. Lanjut. Nah, terus bagaimana sih mendapatkan keuntungan dari aset kripto? Jadi kalau teman-teman berinvestasi aset kripto, tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, teman-teman ya. Saya juga memulai waktu itu hanya dari Rp100.000. Jadi Rp100.000 saya keluarkan untuk biaya kursus. Saya harus tahu nih aset kripto ini seperti apa. Jadi
Tetapi pada waktu itu saya belajarnya mungkin belum ada YouTube yang mereview tentang aset kripto. Kalau saat ini teman-teman buka YouTube kripto, aset kripto semuanya keluar, reviewnya semuanya keluar. Ya banyak literasi yang bisa teman-teman dapatkan untuk berinvestasi di aset kripto. Jadi kalaupun teman-teman ada cara-cara untuk mendapatkan keuntungan, ada 4 cara. Yang pertama holding. Jadi teman-teman hari ini beli aset kripto, katakanlah contoh beli Bitcoin hari ini harganya 600 juta. Jadi seperti ini. Kalau Bitcoin harganya 600 juta, teman-teman itu tidak mengeluarkan 600 juta untuk beli satu Bitcoin. Teman-teman bisa keluarkan mungkin 600.000 atau 60.000, nanti dapatnya 0,000 sekian Bitcoin seperti itu ya. Nah, kalau mau yang lebih murah, yang masih murah belinya di Giri Crypto Token. Promosi boleh ya. Jadi beli di Giri Crypto Token, harganya masih murah, atau beli Dogecoin, beli Ethereum, atau beli BNB. Banyak teman-teman ya. Ingat, jangan sembarangan pilih, dianalisa dulu mau yang seperti apa. Terus juga kalau holding ini Anda beli, Anda simpan, Anda punya target waktunya berapa, setelah itu baru Anda jual. Kalau misalkan harga Rp1.000, contoh ya, koin A Anda beli harganya Rp1.000, Anda simpan nih selama 3 tahun, selama 4 tahun, selama 5 tahun. Terus harganya menjadi Rp5.000. Nah, maka Anda bisa jual, silakan. Kalau Anda belum puas dengan harga Rp5.000, Anda maunya ketika harganya Rp7.000, silakan Anda lepas, Anda jual. Tapi juga kalau hari ini Anda beli di harga Rp1.000, tiba-tiba tahun depan harganya jadi Rp800, artinya ada penurunan nilai di sana minus 20%, betul? Nah, Anda punya dua keputusan. Anda punya beberapa keputusan. Anda mau jual rugi, atau Anda mau tahan nanti Anda jual lagi ketika harganya sudah stabil atau sudah lebih dari harga ketika Anda beli. Itu namanya holding, teman-teman. Nah, ada namanya lending yang kedua. Jadi lending ini sifatnya peminjaman. Jadi Anda convert koin Anda, kripto Anda dalam bentuk dolar, nanti Anda dapatnya juga dolar. Tapi lending ini marak sekali, identik sekali dengan scammer atau penipuan, teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengikuti yang namanya lending ya. Terus yang ketiga ada namanya trading. Trading ini jual beli seperti biasa. Contoh hari ini beli harga 1.000, harga 1.100 jual, kawan-kawan teman-teman bisa dapat keuntungan 10%. Tapi tradingnya dalam tempo waktu yang relatif singkat ya. Contoh pagi beli, sore jual. Sore beli, malam jual, seperti itu. Dapat keuntungan satu hari misalkan profit 1%, silakan. Selama 30 hari itu biasanya lebih dari 20%. Ya. Untuk keuntungan atau untuk cuan 20% satu bulan itu tergolong sudah sangat besar, teman-teman. Ya, apalagi Anda menggunakan teknik compounding, itu bisa lebih cuan lagi, teman-teman semua. Tapi kalau trading Anda harus punya ilmunya. Nah, kalau trading ini agak ribet. Kenapa? Anda harus mantengi apa? Anda harus lihat chartnya, Anda lihat grafik-grafiknya merah hijau ya, naik turun teman-teman. Nah, itu tidak gampang ya. Harus ada teorinya terlebih dahulu yang harus dipelajari ya. Dan itu tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Kursus-kursus trading banyak kok. Mungkin teman-teman yang hari ini trading semangat ya, tapi tetap itu mentalnya benar-benar harus apa ya? Harus benar-benar jadi ya kalau trading. Saya pernah trading itu 100 juta ya, 10 menit itu jadi 30 juta, teman-teman. 100 jadi 30 juta dalam tempo 10 menit. Langsung shock saya. Waduh, 70 juta nih 10 menit ya. Enak kalau untung, teman-teman. Ini mah minus ya. Kenapa? Karena apalagi di aset kripto, fluktuasinya itu sangat tinggi. Cepat sekali, teman-teman. Naik, turun. Ya, kecuali aset kripto yang sudah besar sekarang ini, 10 besar mungkin. Nah, dia tidak terlalu banyak, mungkin 2-3% satu hari volatilitasnya. Ya, kalau orang kripto sebutnya volatilitas. Volatilnya tinggi, naik turun ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau berinvestasi di aset kripto, carilah yang 10 besar dulu ya. Jangan yang baru-baru, apalagi ini harganya orang baru buat ikut ya kan. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Terus dilihat dulu nanti legalnya bagaimana dan ceritanya historinya bagaimana itu kripto itu. Terus juga ada yang keempat,
ada yang namanya staking atau ada yang namanya mining. Jadi kalau staking ini adalah staking atau mining ini yang menambang, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah mendengar orang menambang Bitcoin menggunakan hardware, orang menambang Ethereum menggunakan hardware, dia pakai mesin yang dicolok ke komputer, harus dingin, ada yang jaga, nggak boleh kotor, itu dipantengin terus. Nah, itu adalah penambangan, teman-teman. Itu dijual. Ya, Anda cari aja di marketplace. Tetapi kalau untuk penambangan menggunakan hardware saat ini, banyak teman-teman saya yang hari ini yang masih mengalami floating, ya, masih mengalami kerugian sementara hari ini. Kenapa? Karena biaya operasionalnya tidak nutup. Ya, jadi masih mengalami kerugian. Nanti ketika jadi rugi dulu, setelah setelah harganya dirasa cocok, nanti baru dijual supaya dia mengalami keuntungan. Minimal dia BEP lah, seperti itu ya. Jadi belum tentu semua yang melakukan penambangan itu mengalami keuntungan, teman-teman semua. Ya. Nah, ada yang penambangan juga, ada yang pakai software. Ada juga yang pakai software, bukan pakai hardware. Contohnya apa? Penambangan melalui software digital, contohnya Degree Crypto Token. Itu juga mengadopsi penambangan, dan juga penambangannya menggunakan software digital, ya. Minernya miner penambangan digital, menggunakan alat tambang yang dijual oleh PT Konakami Digital Indonesia. Nah, PT Konakami Digital Indonesia ini dia juga menjual alat penambangan juga, terus juga banyak kegiatan-kegiatan juga untuk edukasi itu juga, untuk terkhusus mengembangkan perusahaan-perusahaan untuk berkembang di era digital ini, teman-teman, yaitu dari Konakami Digital Indonesia. Jadi banyak juga teman-teman, terutama anak-anak muda di Palembang datang ke tempat kita untuk belajar apa itu kripto, bagaimana caranya itu, teman-teman. Untuk kita welcome semuanya untuk memperbesar komunitas supaya melek investasi, ya. Melek investasi, dan yang penting bagaimana bisa mengelola dan mengembangkannya. Toh kalaupun teman-teman hari ini kuliah bayar sendiri, ya, operasional uang sendiri dari investasi yang Anda jalankan, teman-teman, itu sudah luar biasa, ya. Apalagi kalau mungkin bisa beli motor sendiri, beli mobil sendiri, beli rumah sendiri, bisa berpenghasilan besar dari investasi yang Anda jalankan mulai dini ini, teman-teman semua. Jadi jangan nunggu besok. Ya, investasi yang paling rugi itu apa, teman-teman? Investasi yang dimulainya nanti. Ya, itu investasinya yang rugi. Ya, dari sekarang. Seperti teman-teman saat ini di IPB itu investasi leher ke atas. Betul ya? Artinya teman-teman mungkin mengeluarkan investasi uang, tenaga waktu untuk menimba ilmu, nanti dipergunakan kelak di kemudian hari untuk di dunia pekerjaannya masing-masing. Nah, itu juga investasi, ya. Ada yang dikeluarkan dulu, mungkin ada yang nangis mungkin, ya, ngerjain tugas mungkin, ya, kalau mau semesteran mungkin udah udah pusing setengah mati, mungkin ada yang ke kampus nggak sempat mandi, teman-teman, yang kerjaan tugas. Nah, itu salah satu bentuk yang namanya investasi juga. Cuman kalau yang kita bahas hari ini investasinya lebih kepada investasi yang sifatnya kita bicara tentang secara bijak dan aman, teman-teman, ya. Oke, lanjut, next. Nah, aset kripto di Indonesia. Kalau kita bicara aset kripto di Indonesia, teman-teman harus bicara tentang regulator, tentang kepengawasannya. Kalau aset kripto di Indonesia itu diawasi oleh Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, ya, di bawah Kementerian Perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terbuka terhadap perkembangan aset kripto. Terbukti dengan adanya regulasi mengenai pengawasan aset kripto. Regulasi inilah yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun di Indonesia, aset kripto dilarang untuk dijadikan alat transaksi dan hanya diperbolehkan sebagai komoditas saja. Ya, ingat teman-teman, di Indonesia diregulasi oleh BAPEPTI di bawah Kementerian Perdagangan. Artinya kalau teman-teman mau berinvestasi aset kripto, carilah aset kripto yang terdaftar di whitelist-nya BAPEPTI. Ada 383, teman-teman, ya. Jadi jangan coba-coba. Kami tidak menyarankan untuk berinvestasi yang di luar yang sudah dikeluarkan oleh BAPEPTI tersebut, betul ya. Dan juga aset kripto ini tidak menjadi alat pembayaran, dia hanya menjadi komoditas. Ya, bisa menjadi alat investasi untuk teman-teman, tapi tidak sebagai alat bayar. Kenapa? Saya punya Bitcoin 1, saya contoh Anda punya mobil, teman-teman.
saya mau beli mobil Anda. 1 Bitcoin saya transfer ke Anda, tapi sebagai alat bayar mobil Anda. Itu tidak boleh di Indonesia. Saya harus jual dulu Bitcoin saya, jadikan rupiah. Jadi saya beli mobil Anda itu pakai rupiah. Nah, itu baru benar, teman-teman ya. Jadi ingat. Dan berikut merupakan regulasi tentang aset kripto di Indonesia. Ini sudah diatur semua, ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, Nomor 32 tahun 97, Permendak RI Nomor 99 tahun 2018, ada Permendak RI Nomor 99 tahun 2018, Peraturan Bapepti Nomor 3, Peraturan Bapepti Nomor 11 yang terakhir direvisi di tahun 2022. Teman-teman bisa baca, buka ya di websitenya. Itu poin-poinnya banyak sekali dari A sampai Z, dari pengaturan, dari permodalan, semuanya ada, teman-teman. Oke, lanjut. Next. Nah, selain aset kripto, teman-teman, aset kripto ada 383 di Indonesia yang sudah dikeluarkan resmi terdaftar di Bapepti. Ada juga pedagangnya. Pedagang ini maksudnya ini, jadi ekosistem atau stakeholder terdapat 25 pedagang aset kripto yang telah resmi terdaftar di Bapepti. Pedagang aset kripto ini adalah tempat atau marketplace-nya atau bursanya kalau Anda mau beli atau mau jual aset kriptonya. Contoh ada Indodax, ada toko kripto, ada digital exchange ya, ada Pluto, ada Thrift, ada Luno, ada rekeningku dan lain-lain, ada 25 saat ini. Nah, kalau Anda yang terbesar Indodax ya, yang terbesar saat ini Indodax di Indonesia. Kalau Anda mau jual beli silakan. Contoh Anda beli beli Bitcoin di digital exchange, katakanlah Anda silakan beli di digital exchange, nanti Anda jual kembali di digital exchange. Dan jangan, kami kembali tidak sarankan untuk membeli jual beli transaksi aset kripto di selain 25 ini, teman-teman ya. Jadi di 25 ini aja, jangan coba-coba yang lain karena ini sudah terdaftar di Bapepti, teman-teman. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau create account, bisa di sini masukkan, tinggal verifikasi data, upload foto sama upload KTP, udah bisa, teman-teman bisa berinvestasi. Dari Rp100.000 pun teman-teman sudah bisa. Oke ya, dari 100.000 teman-teman sudah bisa mulai berinvestasi. Ingat, ketika teman-teman sudah verifikasi, sudah punya akunnya, silakan teman-teman mau mulai untuk membelinya ya. Dan jadi ingat teman-teman, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya share hari ini, teman-teman, saya bukan konsultan keuangan Anda, artinya saya hanya sharing saja. Ini keputusan saya hanya share kepada Anda. Saya tidak menyuruh Anda untuk berinvestasi bagaimana tidak ya. Ini saya hanya share saja cara-caranya seperti ini, teman-teman ya. Terlepas teman-teman mau investasi atau tidak, itu sudah menjadi ranahnya teman-teman semua ya. Ingat, ini keputusan pribadi dan resikonya saya bisa katakan aset kripto ini kalau tidak mengerti maka Anda bisa mengalami kerugian. Tapi kalau Anda tahu celahnya, Anda paham bagaimana polanya, ya maka Anda bisa cari ya 5-10% mungkin, atau cari keuntungan Anda bisa dapatkan di aset kripto ini ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, aset kripto yang legal Bapepti itu ada 383, terus juga media aset kripto di Indonesia. Nih, contoh nih 383 aset kripto yang terdaftar di Bapepti berikut. Ada Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, Digital Token, ada Dogecoin, ada Ripple, ada Litecoin, ya ada banyak sekali. Terus juga next, ada media-media tadi ya, media-media yang Anda bisa, mungkin Anda follow media tentang kripto, ada Koinvestasi, ada Blockchain Media, ada Kamilenial, ada Coindesk Indonesia. Ini bisa menjadi sarana pembelajaran untuk Anda mendapatkan literasi tentang aset kripto secara global. Jadi bukan hanya di Indonesia, bahkan yang happening di dunia pun kadang-kadang mereka meliput, teman-teman semua ya. Dan juga kalau misalkan setiap hari Anda pelajarin tentang aset kripto ini, Anda akan, menurut saya, Anda akan mulai memahami tentang aset kripto ini seperti apa ya. Yang jelas aset kripto saat ini menurut saya adalah
bukan solusi ya, tetapi pilihan untuk ke depan nanti banyak sekali negara-negara bahkan yang sudah menggunakan aset kriptonya bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia yang aset perusahaannya itu bukan berbentuk dolar lagi, tapi sudah berbentuk Bitcoin saat ini, teman-teman semua. Dan beberapa di negara juga ada yang sudah melegalkan cryptocurrency di negaranya untuk sebagai alat bayar. Ya, ada negara yang sudah jadi alat bayar di negaranya. Terus juga ada juga perusahaan-perusahaan yang membayar gaji karyawannya itu pakai kripto. Terus juga ada yang perusahaan-perusahaannya mengeluarkan kriptonya sendiri, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi ekspansi bagi perusahaan tersebut untuk bisa berkembang dan juga bisa menjadi investasi bagi perusahaan tersebut juga untuk bisa mungkin mengembangkan perusahaan-perusahaannya tersebut. Nah, kalaupun mereka secara perusahaan besar, apalah daya kita yang hari ini, teman-teman. Ya, yang perseorangan artinya ayo melek kripto, ayo melek digital saat ini, teman-teman. Lihat potensi yang ada di aset kripto di Indonesia saat ini ya. Oke, next. Nah, asosiasi aset kripto, karena memang fenomena aset kripto di Indonesia ini saat ini berkembang pesat, banyak lahir asosiasi-asosiasi di Indonesia. Contoh ya, asosiasi-asosiasi besar, ada ABI, Asosiasi Blockchain Indonesia, ada Aspakrindo, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, ada ICCA, Indonesian Crypto Consumer Association, ada PKHKI, Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia. Nah, ini menjaga tentang untuk aset kripto di Indonesia. Terus juga ada perkembangan aset kripto di Indonesia. Jadi aset kripto saat ini, teman-teman, itu berkembang dengan sangat pesat. Ya, oke, next. Aset kripto berkembang dengan sangat pesat. Ini kita ada data ya, sumbernya dari bisnis.tempo, dari koinvestasi.com ya. Perkembangan aset kripto di Indonesia sangat pesat, dibuktikan dengan nilai transaksi yang terbilang fantastis dari rentang bulan Januari sampai September 2022. Ya, dari tahun 2022 ini tercatat telah terjadi transaksi senilai 266,9 triliun rupiah dengan total investor per 29 September 2022 mencapai 16,3 juta orang. Selain itu, Indonesia memberlakukan pajak atas komoditas kripto yang berlaku sejak 1 Mei kemarin hingga bulan Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kementerian Keuangan telah mengumpulkan 126,75 miliar. Artinya ini perkembangan yang memang kita dapatkan datanya dari pemerintah, teman-teman ya, dari Bapepti. Kripto ini teman-teman berinvestasi juga negara juga mendapatkan pajak yang masuk kita. Terus juga ada total transaksinya yang sangat besar, artinya negara punya pendapatan, teman-teman. Ini kita membantu untuk perkembangan negara kita. Terus juga trading aset kripto, ada riset dan analisa. Teman-teman harus memahami tokenomiknya dulu, terus juga teman-teman kalau mau memulai, harus juga memahami ini yang mendevelopnya, yang membuatnya siapa, pendirinya siapa ya. Hanya Bitcoin, mungkin Bitcoin yang pertama dan sampai saat ini tidak diketahui siapa pembuatnya, kata Pak Tony tadi, entah orang, entah kelompok, ya, entah perusahaan kah, tidak tahu. Kenapa? Karena Bitcoin tidak bisa dihack sampai saat ini, ya, karena dia sistemnya teknologinya blockchain. Terus juga dia punya likuiditas, dia bisa cair ya dalam tempo waktu yang relatif cepat. Terus juga teman-teman harus lihat historinya, yang tadi seperti pencatatan di CoinMarketCap-nya. Terus juga teman-teman harus juga pantau terus medianya yang kita share tadi di slide-nya. Nah, ini riset dan analisa teman-teman kalau mau memulai investasi di aset kripto, teman-teman ya. Terus juga oke, lanjut. Nah, jangan lupa teman-teman kalau mau berinvestasi di aset kripto ini, kami sangat menyarankan untuk gunakan uang bebas. Ya, jangan pinjam, ngutang itu dilarang. Ya, terus juga jangan gadai. Ya, kalau mau pakai uang bebas. Contoh teman-teman punya tabungan yang tidak terpakai ya. Biasanya kalau uang bebas ini
Kalau uang bebas ini biasanya adanya 6-12 kali lipat dalam yang kita dapat dalam 1 bulan itu tidak terpakai teman-teman ya dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun Anda bisa menabung 10 juta, artinya dalam 1 tahun Anda punya 1 juta, dalam 1 tahun Anda punya 12 juta, nah uang bebas Anda biasanya juga ada 12 juta. Nah, seperti itu ya, itu yang namanya uang bebas. Tidak dipakai teman-teman ya, itu dipakai hanya untuk urgent saja. Nah, Anda bisa gunakan investasi ini menggunakan uang bebas. Ingat, kenapa harus uang bebas? Karena volatilitasnya tinggi. Ya, naik turun itu sangat cepat sekali dalam waktu yang cepat, teman-teman. Mulai dari kecil, jangan mulai dari besar. Mulai dari kecil, mungkin mulai dari 50.000, 100.000 rupiah, ya. Seketika Anda paham polanya, Anda tahu celahnya, maka silakan perbesar modal Anda. Terus perhatikan chart-nya, teman-teman. Tidak harus dipantau 24 jam ya. Kalau Anda trading maka Anda akan memantaunya 24 jam. Tapi kalau Anda hold, Anda hanya beli, tahan, simpan 3 tahun atau Anda melakukan staking, penambangan, Anda tidak perlu pantau 24 jam tiap hari teman-teman ya. Kecuali Anda trading ya. Seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Oke, lanjut next slide. Habis? Oh, masih ada. Ah, ini sepertinya slide terakhir ya. Trading aset kripto, ini ada chart Bitcoin-nya teman-teman dari tahun 2008, white paper keluar 2009 mulai sampai 2022. Anda lihat pada waktu itu harganya tidak sampai $1, tapi hari ini harga Bitcoin hari ini di atas 500 juta rupiah teman-teman ya. Bahkan harga tertinggi 2021 kemarin itu harganya 2020 ya harganya pernah mencapai 920-an juta ya. Dari di bawah $1, di bawah 10.000, bahkan di bawah 1.000 perak teman-teman. Dalam tempo di 15 tahun kurang, ya kenaikannya berapa persen teman-teman ya untuk Bitcoin ya. Nah, data ini Anda bisa dapatkan juga di CoinMarketCap. Anda bisa lihat ini historisnya. Anda silakan dianalisa ya. Seperti itu. Oke, lanjut next slide. Apakah masih ada? Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin aja materi yang bisa saya paparkan hari ini. Ini adalah dasarnya teman-teman. Yang penting ini adalah dasarnya dan teman-teman bisa lanjutkan di review mungkin ya, literasinya banyak sekali tentang aset kripto ini, ada di Google, ada di YouTube, ada di media-media lainnya juga ya. Bahkan sekarang ini sudah memasuki tahapan udah nyebarnya udah ke dunia teman-teman ya, bukan hanya di kota Anda, bukan hanya di Indonesia, tapi aset kripto ini saat ini sudah menjalar ke dunia teman-teman semua ya. Dan ini mau tidak mau, suka tidak suka, Anda pasti akan ketemu langsung dengan yang namanya aset kripto nanti ke depannya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan teman-teman. Kalau misalkan ada perkataan saya yang kurang jelas ataupun menyinggung ataupun kurang sopan, saya mohon maaf teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Dali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Yogi, dari perkembangan era, kemudian aset dan jenisnya, aset digital yang sangat menjanjikan. Kemudian tadi ada juga penjelasan mengenai cryptocurrency dan blockchain system, jenis-jenis aset kripto, cara mendapatkan keuntungan juga ya dari aset kripto. Kemudian yang mungkin baru kita dan teman-teman semua tahu di sini legalitas ya dari aset kripto ini. Kemudian ternyata perkembangan aset kripto ini sudah menjadi pendapatan juga ya bagi negara kita sendiri yaitu Indonesia gitu ya. Jadi luar biasa ya perkembangan aset kripto di Indonesia ini. Oke, sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada audiens ya, sebelumnya saya ingin bertanya nih Mas Yogi nih. Aset kripto kan yang kita tahu ya di Indonesia ini mungkin kebanyakan orang bilang ya aset kripto ini high risk high return gitu ya. Ya, betul. Apa namanya, keuntungannya bisa sewaktu-waktu sangat tinggi, namun resikonya juga sangat
sangat tinggi juga seperti itu. Jadi kira-kira dari Mas Yogi sendiri nih, bagaimana sih? Jadi hal itu kan yang membuat orang gitu ya, dalam kata lain mungkin ragu untuk terjun ke dunia cryptocurrency ini. Jadi menurut Mas Yogi sendiri kira-kira bagaimana nih yang apa yang bisa membuat orang-orang yakin untuk ya udah kripto ini menjanjikan gitu, dan saya memutuskan untuk terjun langsung dan belajar langsung gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, jadi kripto ini benar itu adalah high risk, high return ya. Tetapi sebenarnya kripto ini adalah algoritma. Nah, ini yang kadang-kadang kenapa saya menetap ya dan menjurus ke aset kripto, karena saya melihat aset kripto ini adalah algoritma. Artinya kalau 1 ditambah 1 itu adalah 2. Nah, hanya saja banyak mungkin orang-orang di luar sana yang apalagi terutama yang awam tentang kripto, kebanyakan mereka investasi di kripto itu kebanyakan ya itu ikut-ikutan. Nah, lihat temennya investasi di aset kripto, beli apa? Beli Bitcoin. Ya udahlah aku beli juga. Nah, itu ikut-ikutan. Terus juga tadi dia tidak pakai uang dingin. Mungkin dia berhutang. Terus juga yang ketiga, dia juga tidak menggunakan pola analisis yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Mungkin dia tidak melihat historinya, dia tidak melihat lagi di media sosial. Terus juga dia tidak membuka data dan riset dulu fundamentalnya tentang kripto ini. Nah, kalau saya belajarnya yang itu dulu. Jadi dimulai dari yang kecil, saya tidak ikut-ikutan, saya cari informasinya, saya melakukan riset dulu ya. Dior ya kata orang ya, do your own research. Melihat dulu semuanya, apa yang mau kita beli, apa yang mau kita jadikan aset, seperti itu. Kalau kita sudah melakukan disiplin yang seperti itu, maka risk-nya menjadi low, return-nya akan menjadi tinggi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Berarti tetap ya harus dipelajari dulu gitu, jangan sekedar ikut-ikutan gitu ya. Kebanyakan memang langsung, oh ini tinggi nih untungnya, ternyata setelah ini nggak tahu apa namanya dasar-dasarnya, akhirnya ya risknya yang tinggi gitu ya Mas. Betul. Baik, selanjutnya mungkin kita buka kepada para partisipan. Baik, termin pertama ya, untuk termin pertama ada 2 pertanyaan. Nanti ketika waktu masih sisa kita buka termin kedua untuk 2 pertanyaan lagi, seperti itu. Silahkan kepada partisipan yang ingin bertanya, ya bisa langsung menekan tombol atau fitur raise hand-nya di Zoom masing-masing seperti itu ya. Silakan. Atau mungkin yang terkendala atau apa namanya tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya, bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Baik, sudah ada yang bertanya ya. Baik, dari Chaniago ya, apa yang perlu dipersiapkan dalam investasi di dunia kripto, terutama yang masih awam, termasuk cara menilai koin atau token kripto yang bagus untuk diinvestasikan? Oke, mungkin bisa langsung dijawab Mas Yogi terkait pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Mas Chaniago ya. Apa yang perlu dipersiapkan dalam investasi di dunia kripto, terutama yang masih awam, terutama juga cara menilai koin atau token kripto yang bagus untuk diinvestasikan. Nah, kalau saya seperti ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya disclaimer dulu, ini saya tidak sarankan untuk diikuti, tetapi saya hanya share saja kepada teman-teman. Ini kalau cara saya ya, setiap orang, saya dengan yang lain mungkin berbeda cara pandangan dan cara prakteknya. Tetapi kalau saya sudah katakan tadi di awal bahwa yang pertama saya harus telaah dulu ini kriptonya seperti apa. Jadi datanya saya buka, saya cek websitenya, terus di Indonesia saat ini masuk nggak di 383 yang sudah di list Bapepti. Terus juga saya cek lagi ini harga tertingginya kapan, harga terendahnya saat ini kapan. Mungkin kalau waktu itu harganya
Contoh nih ya, dalam waktu 1 tahun, koin A harga saat itu 10.000, ya kan? Tapi dulu pernah menyentuh 2 juta. Artinya sudah turun harganya. Nah, saya nggak mau beli yang itu. Tapi kalau harganya turun, naik, nah itu yang saya beli. Dan juga saya lihat putarannya atau market cap-nya berapa. Terus di dunia yang sudah beli ini ada berapa, holdernya ada berapa, komunitasnya seperti apa, betul ya. Kalau ada mungkin developernya siapa, kantornya di mana, terus white paper-nya. Nah, menariknya di kripto ini teman-teman ada yang namanya roadmap dan white paper. Jadi white paper itu adalah cerita A sampai Z, koin atau token itu yang dikeluarkan oleh developer atau pembuatnya, yang sudah nanti dimasukkan ke dalam websitenya, jadi kita bacanya itu aja. Itu panduan kita. Jadi cerita dari awal sampai akhir koin tersebut itu ada di namanya white paper, teman-teman. Nah, saya baca itunya aja. Saya baca white papernya, terus lagi saya mungkin buka media sosialnya, ada perkembangan apa, informasi apa. Setelah itu baru saya beli tokennya. Itu pun saya tidak beli langsung banyak. Saya beli dikit dulu. Saya lihat perkembangannya selama 1-2 minggu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Yogi. Apakah dari Mas Yaniago ini sudah menjawab? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, mungkin sudah cukup ya. Silahkan saya buka lagi kepada para partisipan yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk menekan tombol raise hand-nya, atau bisa langsung mengetik di kolom chat seperti itu. Ya, dipersilakan kembali ya untuk yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize menarik ya langsung dari PT Konakami Digital seperti itu. Mungkin ada yang lagi ini ya, lagi mengetik mungkin. Dipersilahkan ya untuk misalnya tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya, bisa mengetik di kolom chat seperti itu. Oke, sudah ada ya. Baik, saya izin membacakan Mas Yogi. Izin bertanya dari Putri Lestari. Tadi sempat dikatakan bahwa aset kripto dilarang sebagai alat transaksi di Indonesia. Menurut Bapak, apakah ada kemungkinan saat aset dijual itu tidak ada yang membeli? Seperti itu, Mas Yogi, silahkan. Sorry, terputus, Mas. Siap. Saya ulang bacakan ya, Mas ya. Ya. Izin bertanya dari Mbak Putri Lestari. Ya. Tadi sempat dikatakan bahwa aset kripto dilarang sebagai alat transaksi di Indonesia. Nah, menurut Bapak, apakah ada kemungkinan saat aset dijual itu tidak ada yang membeli? Seperti itu, Mas. Apakah sudah? Oke. Oke, jadi untuk aset kripto ini yang harus kita lihat itu di coin market cap juga. Kalau misalkan teman-teman buka, ada yang namanya volume. Ya, ada volume atau market cap-nya. Jadi volume atau putaran market cap itu kita bisa lihat untuk menentukan ini liquid atau tidaknya suatu kripto ini ketika kita jual ataupun beli. Jadi misalkan dengan data yang ada itu pun kalau misalkan market cap-nya contoh volume 24 jamnya itu contoh 100 juta, itu mungkin terbagi dalam 5 market. Artinya kalau misalkan ada 5 market atau 5 bursa tempat jual beli, mungkin kalau semuanya rata ya market berarti 20 juta. 20 juta kalau ada yang beli 10 juta berarti ada yang sell 10 juta.
Ada yang beli 10 juta, ada yang jual 10 juta. Nah, saran saya teman-teman cari yang volumenya besar. Jadi beli ataupun investasi di kripto yang volumenya besar, jangan yang kecil. Kalau kecil itu yang terjadi nanti ketika Anda beli bisa, tapi Anda jual itu nggak cair, nggak bisa. Karena dia volumenya kecil. Kalau seperti Bitcoin, ya Bitcoin itu volumenya satu hari itu triliun, teman-teman. Jadi tidak mungkin dana Anda tidak cair. Anda punya 100 Bitcoin pun hari ini Anda langsung jual dan juga itu akan cair seketika itu juga, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yogi atas jawabannya dan Bu Putri atas pertanyaannya. Sudah ada kembali yang setelah bertanya ya di kolom chat. Kira-kira metode apa yang paling low risk trading, mining atau seperti apa? Dan kira-kira koin apa yang rekomend? Terima kasih panitia dan Mas Yogi. Salam dari Karawang. Seperti itu Mas. Kalau misalkan metode yang paling low risk itu tetap penambangan ya. Staking atau mining itu tetap menjadi yang paling low risk. Kenapa? Tetapi jenis token yang kita pilih untuk kita melakukan penambangan itu juga harus benar-benar kita pilih. Kalau saat ini teman-teman memilih token ataupun kripto untuk penambangannya yang harganya mungkin ataupun Anda akan mendapatnya sedikit, maka biaya operasionalnya pun akan lebih besar, betul ya? Maka Anda akan mengalami kerugian secara sementara. Tetapi kalau misalkan harganya flat saja, istilahnya difficulty-nya sedikit, maka Anda akan bisa mengalami keuntungan, teman-teman. Dan itu Anda tidak harus melihat, Anda tidak harus mempelajari chart-nya 24 jam. Ya, yang kedua baru hold. Anda silakan melakukan beli, Anda tahan, terus Anda jual sesuai dengan target keuangan Anda. Kalau saya sih investasi itu lebih ke target keuangan, bukan untuk kaya raya luar biasa. Ya, banyak orang mau kaya instan, mereka investasi, mau cepat kaya, kalau saya nggak seperti itu. Contoh, saya mau beli motor harga 15 juta, saya modalnya 1 juta. Kalau dirasa saya cukup sudah untuk sampai ke target saya beli motor 15 juta, maka saya akan stop. Nah, itu lebih ke target keuangan. Nah, selisihnya kalau masih mengalami keuntungan yang lebih, maka saya akan terus tinggal menabung saja. Nah, saat ini saya sedang mengkampanyekan menabung dalam bentuk aset kripto nanti, tapi dengan catatan lebih dari 3 tahun, teman-teman. Hari ini teman-teman mungkin yang kuliah, tamat kuliah baru buka celengannya, tapi bukan celengan ayam isinya koin rupiah, Baik, mungkin Mas Yoginya terpental ya. Oke, sudah ada? Ya. Tadi sempat terputus. Iya. Oke. Ya, kembali ada pertanyaan ya, Mas ya. Dari ini mana ya, Kim Jong Un dari partisipan. Jadi pertanyaannya, kenapa degree crypto token harganya bisa mencapai jutaan? Padahal jika dibandingkan dengan aset kripto karya anak bangsa yang lainnya, harga atau nilainya itu terus menurun. Ya, seperti itu, Mas. Ya. Halo, Mas Gali, suara saya jelas nggak? Apa keputus? Jelas, Mas, jelas. Halo. Apakah suara saya terdengar, Pak? Halo. Oke, Ya. saya jawab ya. Ya, silakan, Mas. Jadi degree crypto token itu kenapa harganya bisa mencapai jutaan jika dibandingkan dengan aset kripto karya anak bangsa yang lainnya, harga atau nilainya terus menurun. Teman-teman, saat ini sebenarnya apa ya? Ini kalimatnya agak sarkas ya pertanyaannya, takut jawabnya. Tapi yang jelas seperti ini, teman-teman. Jadi setiap
token project atau coin project itu pasti punya strateginya. Ya, kalau di Greek crypto token, saya jawabnya begini aja, biar lebih bijak. Jadi kalau di Greek crypto token, biaya operasionalnya itu bukan dari koin yang dilepas. Jadi sudah ada biaya operasional itu dari penjualan miner. Mungkin kalau per token lain, mungkin untuk biaya operasional atau mungkin budget promosi, marketing, dan lain itu dari koin yang dilepas. Makanya mungkin harganya terus menurun. Tetapi teman-teman sama saja, dan juga yang penting ketika ada token ataupun kripto karya anak bangsa, siapapun itu semuanya harus melalui dukungan teman-teman semuanya. Apalagi kalau duit ataupun masuk jadi devisa, betul ya. Artinya kita bisa membantu negara kita. Mungkin hanya sedikit saja, mungkin teman-teman mempromosikan token-token kita ke teman-teman luar negeri, mungkin ya ke media-media sosial, mungkin ke forum-forum luar negeri yang mungkin kita bisa mempromosikan apapun itu, yang penting karya anak bangsa, teman-teman ya. Jadi saya jawabnya seperti itu saja, kenapa harganya bisa mencapai jutaan ya. Dan juga setiap perusahaan itu pasti punya strategi masing-masing, terus juga mungkin demand-nya saja degree yang mungkin agak lebih tinggi ya, seperti itu. Tapi tetaplah ya, tetap sama-sama kita menjagalah apa yang menjadi kripto karya anak bangsa ini harus didukung sama-sama supaya bangsa kita makin besar yang bisa mendunia, teman-teman. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Karena waktu masih tersedia ya, sekitar 5 menit. Jadi saya baca pertanyaan terakhir mungkin ya Mas ya. Permisi Mas, izin bertanya dari Muhammad Hidayah. Nanti tahun depan terjadi resesi. Nah ini memang benar ya, banyak sekali berita yang menyebutkan bahwa tahun depan akan resesi. Nah apakah sekarang waktu yang tepat untuk investasi, dan apakah aset kripto juga terkena dampak dari resesi tersebut? Seperti itu Mas Yagif. Silakan. Untuk aset kripto yang besar saat ini, kalau dulu digadang-gadangnya seperti ini. Ini kalau aset ini tidak terpengaruh inflasi, tidak terpengaruh perang, tidak terpengaruh dolar, tidak terpengaruh emas dan lain-lain. Ya faktanya Bitcoin yang menjadi induk, yang menjadi mother of crypto di dunia ini, kalau misalkan terjadi sesuatu yang sifatnya konflik dunia, dia akan berpengaruh saat ini, tetapi tidak besar. Ya mungkin 1% sampai 2%, bahkan bisa sampai 3%, teman-teman. Itu untuk Bitcoin-nya. Nah, token-token ataupun alternatif koin lainnya ini, itu berpengaruhnya kepada Bitcoin. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di banyak marketplace, di bursa itu kalau mau beli, itu per pembelian penjualannya menggunakan Bitcoin. Makanya Bitcoin salah satu menjadi pemicu volatil daripada harga hampir seluruh koin lah. Ya kecuali memang koin atau kripto yang volumenya masih kecil, yang baru berdiri. Nah untuk resesi di tahun 2023 katanya kita nggak tahu katanya. Tapi yang harus kita jaga-jaga adalah tetap teman-teman kita semua juga harus bijak dalam berinvestasi. Ya banyak nanti kemungkinan biasanya kalau seperti itu orang-orang semuanya mencairkan mengeluarkan tabungannya, mungkin menyimpan dalam bentuk cash ya. Tetapi kalau ini salah satu momen sebenarnya, ini salah satu momen seperti pada waktu itu Bitcoin di awal-awal pandemi. Jadi ketika pandemi COVID diumumkan, harga Bitcoin itu turun menjadi hampir ke kisaran 40 juta rupiah pada waktu itu. Nah, ketika momen ini ada, teman-teman, bagi yang bisa memanfaatkan, itu waktunya beli. Dan alhasil dari 40 juta itu naik menjadi ke 900 jutaan. Anda bayangkan naik lebih dari 20 kali lipat dalam tempo hanya 1 tahun. 1 sampai 2 tahun naiknya 20 kali lipat. Tapi jangan kebalik, jangan kemakan isu
ini Bitcoin sudah 900 juta. Nah, orang yang beli 900 juta hari ini jadi 500 juta. Artinya nilai keuangannya, nilai ekonominya, nilainya hari ini sudah turun 40-50% bagi teman-teman yang beli pada waktu itu di harga 900 juta. Kalau saya mendengar kabar resesi, hari ini saya akan menabung. Jadi seperti itu. Jadi ada dua celah di sini yang berbalik. Semakin negatif, maka dia akan turun, maka semakin turun, semakin beli, teman-teman. Tapi ingat, kripto yang besar saja. Ya, kalau kripto yang kecil-kecil, dia semakin turun, semakin kita beli, dia semakin turun. Ya, jangan kebalik ya. Jadi yang besar-besar saja. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, seperti itu ya. Kalau Dogecoin mungkin masih dia katanya hanya meme coin ya, hanya karena FOMO aja ya. Tapi belilah token atau koin yang punya fundamentalnya, yang punya utility-nya seperti apa, kegunaannya, fungsi dan manfaatnya seperti apa yang dipakai orang banyak, yang memang untuk turun habis itu sepertinya sangat probabilitasnya mungkin sangat kecil sekali ya. Jadi seperti itu. Semakin ada isu negatif, teman-teman silakan cari uangnya, semakin cari modal, makin beli teman-teman ya. Nanti 2024 Bitcoin ada halving. Nah, teman-teman silakan cari tahu halving itu apa. 2024 biasanya setelah halving harganya biasanya ada kenaikan seperti itu ya. Saya tidak janjikan, pengalaman saya setelah halving seperti itu untuk Bitcoin ya, selama 4 tahun ke belakang ini, selama ya hampir 10 tahun 8 tahun ke belakang, seperti itu faktanya. Datanya seperti itu, teman-teman bisa cek Coin Market Capital. Jadi Bitcoin pasca halving itu seperti apa. Nah, sekarang ini katanya sedang crypto winter. Jadi crypto winter itu fase di mana terjadinya bearish atau harga itu trend down, terus ke bawah selama jangka waktu yang lama, teman-teman. Nah, ini adalah fase yang tepat saat ini untuk perlahan-lahan mengumpulkan aset Anda dalam aset kripto. Jadi kalau Anda punya mungkin setiap hari punya Rp10.000 untuk ditabung uang bebasnya, Anda kumpulkan mungkin 5 hari uang bebas, satu minggu sekali Anda bisa beli aset kripto. 1 minggu kan nggak kerasa, nanti selama 1 tahun kekumpul. Ingat, saya tidak sarankan Anda untuk langsung jual, tapi tunggu 3-5 tahun ya. Jadikan tabungan, niatkan ini untuk jangka panjang, teman-teman, nanti Anda rasakan sendirilah. Mungkin saya ngomong di Zoom ini mungkin hanya setengah jam sampai 1 jam, tapi Anda silakan buktikan perkataan saya nanti 5 tahun ke depan, teman-teman ya. Jadi mungkin kita tidak mengenal hari ini, kita tidak punya ikatan emosional hari ini, tapi yakinlah kami punya pengalaman yang jangan sampai kesalahan kami pada waktu itu menjual cepat terjadi dengan teman-teman, apalagi adik-adik yang kuliah sekarang ini. Kami maunya hari ini teman-teman meskipun kuliah harus tetap mandiri, ada kegiatan, terutama di investasi juga harus bijak, teman-teman ya. Apapun itu, kami sangat mendukung kegiatan itu, teman-teman. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Mas Yogi atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tadi telah diberikan dari partisipan kepada Mas Yogi gitu ya. Dan terima kasih juga kepada partisipan yang telah aktif bertanya, yang telah mengikuti rangkaian acara kita juga pada pagi hari ini. Mungkin dengan dibacakannya pertanyaan terakhir tadi, saya akan tutup ya acara atau sesi diskusi kita pada hari ini. Saya terima kasih Mas Yogi atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat ya, apalagi untuk beberapa tahun ke depan tentunya, meskipun singkat tapi dampaknya insya Allah bisa kita rasakan beberapa tahun ke depan seperti itu. Thank you. Terima kasih. Saya Galih Asarwananta, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara inti kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, agenda selanjutnya kita akan ada pemberian sertifikat kepada Saudara Yogi Saktian
pembicara pagi ini, dan juga cindera mata kepada PT Konakami Digital Indonesia yang akan diserahkan oleh Saudari Nilam Cahyani selaku Ketua Pelaksana Company Goes to Campus 2022. Dan kepada tim panitia mungkin boleh dibantu untuk dokumentasi penyerahan sertifikat dan juga cindera mata. Langsung saja kepada Saudari Nilam, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yogi Septiadi yang telah bersedia menjadi narasumber pada acara CGTC tahun ini. Sebagai tanda terima kasih dari Hipotesa ada kenang-kenangan. Mohon diterima. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali kepada Mbak Nilam ya. Bagi Ketua Pelaksana, terima kasih Hipotesa, terima kasih IPB, thanks luar biasa. Semoga kita bisa menjalin silaturahim yang nanti kedepannya bisa lebih panjang. Berikut juga ada plakat masih dalam bentuk soft file dan nanti fisiknya masih OTW ya Pak. Terima kasih kepada PT Konakami Digital Indonesia yang sudah bersedia berpartisipasi dalam acara CGTC ini. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya juga akan ada penyerahan sertifikat kepada moderator kita, yaitu Saudara Gali, yang juga akan diserahkan oleh Saudari Nilam. Kepada Saudari Nilam, dipersilahkan. Baik, terima kasih juga kepada Saudara Gali Asarul Ananta yang telah bersedia menjadi moderator pada CGTC tahun ini. Mohon diterima, terima kasih. Baiklah, sebelum memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia pada kolom chat. Dan juga kepada teman-teman peserta yang tadi sudah aktif bertanya, jangan lupa untuk menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize yang sudah disiapkan oleh panitia. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum menutup acara, rasanya belum afdol kalau kita belum berdokumentasi bersama nih. Untuk itu teman-teman peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya supaya terlihat muka cantik dan gantengnya nih, karena kita akan dokumentasi bersama. Mungkin bisa ditunggu sekitar 1 menit ya buat teman-teman bersiap-siap terlebih dahulu. Yuk teman-teman, yuk kita on cam dulu untuk dokumentasi. Oke, ini udah terlihat, udah banyak yang on cam ya, mungkin bisa langsung aja dimulai. Untuk panitia boleh bantu untuk dokumentasi, akan saya pandu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Baik, sebagai penutup pada acara pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga berpartisipasi aktif dalam acara Company Goes to Campus 2022. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah mengemas acara hari ini dengan sangat baik, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Saya Ayu Aprilia, selaku MC, pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.